wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Suluh dimanapun berada, pemirsa channel TV, YouTube Kementerian Agama Kabupaten Gresik, selamat pagi. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah di dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Oke, sobat Suluh semuanya, kembali kami kedatangan tamu istimewa. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Oke, assalamualaikum Ibu Yuli Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Masih puasa Ibu ya? Masih. Oke, jangan tegang-tegang Bu, kita rileks, kita nyantai aja. Tujuan kita di sini untuk mengedukasi, ya kan? Siapa tahu dari podcast ini bisa menjadi referensi pemirsa yang ada di sana. Namun sebelum itu, mari kita sapa pemirsa yang ada di sana Ibu ya. Oke, bisa Bu? Tapi sebelum itu, salam manfaat. Alhamdulillah. Oke, baik saudara pendengar semuanya dan pemirsa yang ada di sana. Sebelum perbincangan pagi hari ini kita mulai, ya kan? Terlebih dahulu saya bacakan CV narasumber kita kali ini ya. Oke, beliau adalah Dr. Yuli Rahmawati SKG NSPD, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Juli 1975. Berarti usianya masih muda, ya kan? Itu terlihat dari penampilan beliau yang begitu cantik dan luar biasa. Gak apa-apa Bu ya. Asli Sidoarjo Bu. Lahirnya saja Sidoarjo, kemudian besar di Surabaya. Di Surabaya. Wah, ini kalau saya baca semuanya mungkin butuh waktu lama sekali ini ya kan. Saya baca yang penting-penting saja ya. Ini sekolah pertama beliau lulus dari SD Al-Fatah di Karangpilang, Surabaya tahun 1986. Betul Bu? Iya. Tahun 1991 beliau lulus dari SMP Khotijah Surabaya. Kemudian tahun 94 beliau lulus dari SMA dan S1-nya di Fakultas Dakwah IN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Komunikasi Penyiaran, lulus tahun 1999. Loh, betul Bu? Nggih, komunikasi. Berarti jangan senior saya kalau gitu. Nggih, Fakultas Dakwah. Dakwah. Nggih. Sami berarti. Muridnya Prof. Ali Aziz, muridnya Prof. Saya dulu Prof. Suparno almarhum. Oh nggih. Yang dari mana? Dukun. Gresik. Itu Leres. guru saya. Sami. Sami berarti. Nggih. Oke, berarti sama gurunya ini tunggal guru. Sak guruan gitu. Iya. Kemudian beliau menikah, dikaruniai 4 orang anak, ya kan? 4 orang anak sudah besar semuanya. Dan untuk pendidikan terakhir beliau sampai S2 gitu nggih. Nggih. Prodi PGMI UIN Sunan Ampel, ya. Menikah, dikaruniai 4 anak dan sekarang masih aktif mengajar di SD Excellent Cilirden KBD. Betul Bu? Mengajar tapi bukan dalam mengajar yang resmi, bukan. Cuma saya memegang madinnya Pak. Madinnya saja? Iya, madinnya. Oh, berarti semi formal seperti gitu ya? BTQ, baca BTQ. tulis Al-Quran untuk anak-anak. Dan pembelajarannya sebelum pelajaran dimulai. Seluruh kelas itu Bu, bukan?
Atau hanya kelas tertentu, misalnya Nggih, kelas 1 atau kelas kelas 6? tertentu dan ditambah dengan SMP-nya. Ditambah di SMP-nya. Nggih. Oh, oke. Oke, sobat semuanya, kita mulai saja perbincangan kali ini ya. Tadi yang saya bacakan sekaligus perkenalan dengan Ibu Yuli Rahmawati mengenai tentang CV-nya, biografi beliau, kiranya sudah bisa kita pahami dan cukup ya kan. Oke, sobat Sulu semuanya dan pemirsa channel YouTube TV Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kali ini podcast kita dengan tema hikmah puasa di bulan Ramadan. Kita bahas, kita kupas tuntas bersama narasumber kita, Ibu Yuli Rahmawati. Monggo Bu, disampaikan ke teman-teman yang di sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang usianya sudah tua. Ibadah yang lama, nggih? Lama, tua. Umurnya berapa nanti, Bu? Iya. Maksudnya tua itu gimana, Bu? Mohon dijelaskan dulu ya. Dalam kitab yang saya baca, kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan puasa itu sudah dilakukan sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Tidak hanya zaman kita saja diwajibkannya. Seperti puasanya Nabi Nuh adalah puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, atau yang disebut dengan puasa dahr. Dan liburnya hanya 2, pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian puasanya Nabi Daud, puasa setengah dahr, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa. Hari ini puasa, besok nggak puasa, besoknya lagi puasa. Betul. Ya. Kemudian puasanya Nabi Ibrahim, dalam 1 bulan beliau 3 hari berpuasa. 3 hari berturut-turut. Disebutkan dalam 1 bulan 3 hari dia berpuasa, sesuai dalam kitab Ibnu Katsir tadi disebutkan seperti itu. Dan kita paling enak sendiri mungkin gitu. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan. 1 bulan. Entah itu jumlahnya 30 atau 29 hari. Iya. Kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Kita berharap agar puasa yang kita lakukan ini berdampak kepada diri kita, Mas. Kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Amin. Seperti Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Manusia tidak luput dari dosa. Betul. Pasti itu. Tidak ada manusia yang Sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Kita berharap agar puasa Ramadan yang kita lakukan ini dapat menghapus dosa-dosa kita, Mas. Amin. Terus yang kedua, kita juga berharap agar puasa yang kita lakukan ini dapat menjadikan penolong bagi kita. Penolong dalam apa? Penolong dalam mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Contoh realnya gimana, Bu? Contoh real bahwa puasa itu sebagai penolong gimana? Panjenengan pernah mendengar kisahnya
Ibu Maryam. Ibu Maryam, ya ibunda dari Nabi Isa. Ya, Betul. pernah dengar itu saya. Ibu Maryam itu terkenal sebagai seorang perempuan yang solihah, perempuan yang suci, perempuan yang bisa menjaga harga dirinya. Tetapi beliau oleh Allah diberi ujian, dengan ujian yang saya kira tidak ada wanita pun di dunia ini yang mengalami ujian seperti ujiannya Siti Maryam. Siti Maryam. Ujiannya beliau hamil tanpa melalui proses Pernikahan, ya. Karena di masyarakat beliau sudah terkenal sebagai manusia, sebagai seorang perempuan yang solihah, sehingga gempar seluruh masyarakat, kaget. Beliau dihujat, beliau dicela, beliau dibully dengan perkataan yang menyakitkan. Katanya perempuan solihah, ya kok hamil? Kok zina gitu ya, di tayangan sinetron-sinetronnya itu. Iya. Beliau tentu saja mengalami down, seperti beban mental. Akhirnya beliau berdoa yang disebutkan dalam surat Maryam, inni nadartu lirahmani shauman. Sesungguhnya saya bernadar kepada Tuhan yang Maha Rahman untuk berpuasa. Nah, karena beliau salah satu untuk mengatasi masalah ini dengan cara berpuasa, akhirnya pertolongan Allah datang, Mas. Dengan apa? Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, beliau membantah statement yang mengatakan bahwa ibunya adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang bezina dan lain sebagainya. Dengan memberikan apa? Allah memberikan mukjizat ketika masih bayi itu ya. Nabi Isa bisa membantah mereka dan mengatakan bahwa ibunya adalah ibu orang perempuan yang soleh, baik-baik. Sesungguhnya kejadian Nabi Isa adalah murni karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh real jika memang puasa itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Betul, kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah, contoh terbaik Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi permasalahan hidup dengan permasalahan yang begitu kompleks yang dihadapi, tidak hanya masyarakat Muslim saja, tidak, multikultural, orang Yahudi, musyrik, kafir Quraisy juga ada, betul. Tapi beliau dengan puasa beliau dapat mengatasi segala permasalahan hidup beliau dan permasalahan umat tentunya. Bahkan seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hart mengatakan beliau berani menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang nomor satu yang berpengaruh di dalam sejarah, dalam dunia. Di dunia. Dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential People in History, menurut Hart ada 100 orang yang paling berpengaruh terhadap sejarah kehidupan manusia. Dan dia tanpa ragu-ragu menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor satu. Kesuksesan beliau tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang panglima perang. Dalam sebuah statement yang ditulis oleh Sun Tzu, seorang filosofi dari Cina, yang mengatakan bahwa seorang panglima perang yang sejati adalah panglima perang yang ketika dia memenangkan sebuah peperangan tanpa merusak peradaban yang ada, tanpa membakar, tanpa menggunduli, memotong tumbuhan, dan kalau bisa tanpa meneteskan darah. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, Nabi kita. Di buku
dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul Muhammad the Super Leader, Super Manager, menceritakan tentang sebuah peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tanpa meneteskan darah. Beliau menang tanpa ada pertumpahan darah, yaitu ketika Fathul Makkah. Iya, betul. Sangat bijak sekali. Dilihat saja sejarah. Mana ada Panglima yang ketika dia meraih kemenangan tanpa meneteskan darah? Iya, enggak ada. Genghis Khan, Hitler, Semuanya menelan korban. Iya, banyak nyawa yang hilang nih. Dampak puasa seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seorang yang menurut Michael Hart sederhana, yatim, tapi bisa membuat perubahan yang sangat Luar besar. biasa. Oke. Itu maksud dari bahwa puasa sebagai penolong dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Yang kita jalani. Kehidupan Iya. dalam keluarga, dalam masalah anak-anak, dalam bernegara. Iya. Cobalah mengatasi kesulitan ini dengan wasilah penolong kita dengan cara berpuasa. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita kali ini, Ibu Yuli Rahmawati. Dari awal hingga akhir, ya kan, hikmah puasa yang kita dengarkan dari narasumber kita tentu, ya kan, bisa menjadi referensi atau ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Sulu dan pemirsa TV channel YouTube Kemenak Gresik semuanya, ya kan. Mohon maaf Ibu Yuli, karena pertemuan kita dibatasi oleh waktu, mungkin lain hari jangan bisa saya undang ke sini lagi untuk menjadi narasumber, tapi temanya nggak sama Bu, tema yang lain dan berbeda dari tema bulan Ramadan. Siap ya Bu ya? Siap. Saya tadi tertarik dengan bukunya Ibu Yuli. Ternyata Ibu Yuli adalah seorang pengajar yang luar biasa, ya kan. Beliau memiliki karya jurnal yang diakui oleh internasional. Betul Bu? Jurnal internasional. Jurnal internasional, jurnal internasional, ya kan. Kalau sudah kelasnya internasional, berarti pengakuannya itu sudah mendunia. Dah, kiranya itu Bu, pertemuan kita di podcast kali ini. Lain waktu kita sambung kembali, ya kan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak sekali yang kita kupas dari narasumber kita tentang hikmah puasa, namun waktulah yang memisahkan kita. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Ramadan ini menyenangkan dan menenangkan bagi kita semua, Bu ya. Sekali lagi kita ucapkan salam Bu, salam manfaat. Wassalamualaikum